Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Neng Westiopti Megawati dari SMK Negeri 5 Kota Bandung, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan melaksanakan video praobservasi dengan rekan saya Ibu Herianti dari guru produktif TKJ dari SMK Negeri 5 Kota Bandung. Bagaimana kabarnya Ibu Herianti? Alhamdulillah sehat Ibu Esti. Alhamdulillah. Kali ini kita mau mengadakan wawancara praobservasi sebelum kita melakukan kegiatan observasi ya Bu Haryanti. Tujuannya melakukan wawancara praobservasi ini untuk merencanakan pembelajaran. Apa tujuannya agar nanti ketika kegiatan observasi bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita tujukan. Baik, kita mulai saja ya Bu Haryanti. Nah, kira-kira tujuan apa yang akan dicapai pada observasi besok Ibu Haryanti? Tujuannya adalah peserta didik dapat mengkonfigurasi routing statis gitu, yang dimana sebelumnya mereka hanya membangun jaringan sekolah, sekarang bisa antar sekolah gitu dengan mengkonfigurasi routing statis ini. Sekolah baik, tujuan pembelajaran yang dicapainya yaitu konfigurasi routing statis yang antar sekolah yang asalnya hanya di dalam sekolah saja ya Bu ya. Nah, kira-kira nih area pengembangan yang akan Ibu capai pada saat observasi apa ya Bu ya? Pengembangannya lebih kepada diferensiasi karena kan setiap peserta didik itu memiliki kodratnya masing-masing gitu. Kalau berdasarkan gaya belajar yang sudah kita cek kemarin itu ada anak yang audio, visual, juga kinestetik. Nah, saya lebih kepada bagaimana memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, mulai dari audio memberikan video pembelajaran, kemudian yang visual ada juga berbentuk PPT, dan untuk kinestetiknya lebih kepada project gitu, jadi langsung bagaimana mengkonfigurasi routing statis tersebut. Oke, jadi area yang ingin dicapai pada saat observasi nanti, Bu Herianti lebih fokus pada pembelajaran diferensiasi Betul. ke gaya belajarnya ya Ya. Bu ya. Ibu jadi sudah menyediakan untuk yang visual dengan PPT, kemudian audionya berarti dengan video dan video pembelajaran dan kemudian untuk kinestetiknya menyediakan project ya. Baik. Nah, kalau boleh saya tahu ya Bu ya, eh, rencana atau strategi yang dipersiapkan untuk melaksanakan pengembangan yang Ibu rencanakan tadi apa ya Bu ya? Lebih kepada, jadi strategi yang akan dipersiapkan itu mulai dari model pembelajaran yang akan saya gunakan menggunakan project based learning gitu. Kenapa project based learning? Karena itu bisa mengasah apa, kreativitas dan inovasi mereka begitu. Kemudian model pembelajarannya masih seperti yang dulu, saintifik pendekatannya. Nah, harapannya ya dengan strategi ini tujuan yang direncanakan itu dapat tercapai. Baik, jadi rencana atau strategi yang akan dipersiapkan pada saat kegiatan observasi yaitu modelnya PJBL ya Bu ya, untuk mengasah kreativitas anak, kemudian pendekatannya secara saintifik. Nah, kira-kira nih Ibu akan melaksanakan kegiatan observasinya di kelas apa dan kapan ya Bu ya? Insya Allah hari Senin di tanggal 28 Januari itu di kelas 11 TKJ 1. Oke, jadi nanti Ibu akan melaksanakan observasi, supervisi ya Bu ya, saya supervisi kelas Ibu di hari Senin 28 Januari di kelas 11 TKJ apa Bu? Betul, TKJ 1 di jam ke-1 dan kedua. TKJ 1 jam 1 dan kedua ya. Jadi nanti mungkin Senin saya akan masuk ke kelas Ibu, mensupervisi 11 TKJ 1 pada jam pertama dan jam kedua ya Bu ya. Saya akan melihat juga dan mencatat nanti pada saat observasi saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas Ibu. Kemudian setelah itu nanti kita mengadakan lagi wawancara pasca observasi ya Bu ya, dari apa yang sudah kita observasi di lapangan. Baik, terima kasih Ibu Herianti atas bincang-bincang pra observasi ini. Nanti kita ketemu di hari Senin. Baik Bu. Demikian
wawancara praobservasi untuk kegiatan supervisi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Siap. Untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, kita dulu. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan bagaimana sekian pembelajaran untuk kali ini. Kalau misalkan mau belajar untuk minggu kedepannya, Ibu akan mencoba dengan 3 rute dengan traffic yang sudah Ibu tentukan. Jadi kalian nggak usah mikir-mikir lagi, tinggal konsentrasi bagaimana pada bulan ya. Kita akhiri dengan warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengadakan video wawancara pasca observasi dengan rekan saya Ibu Herianti. Bagaimana kabarnya Ibu Herianti? Alhamdulillah baik Ibu Westi. Alhamdulillah. Saya ditemani juga oleh pengajar praktik saya Ibu Lisnawati. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih waktunya juga Ibu Herianti. Kali ini kita akan melakukan wawancara terkait pasca observasi terkait observasi yang telah dilaksanakan ya. Baik. Mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Herianti terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang waktu itu kita sudah merencanakan di praobservasi ya Bu ya. Baik, yang pertama mungkin ya Bu ya. Bagaimana Ibu perasaannya terkait berjalannya observasi pada saat pembelajaran di kelas Bu? Perasaannya sangat senang karena pembelajaran di kelas itu lebih berwarna, dalam arti di sini tuh anak-anak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minatnya masing-masing, gaya belajarnya masing-masing, sehingga tidak ada siswa yang merasa tidak adil begitu. Jadi suasana di kelas pun ramai dengan pembelajarannya. Betul sekali ya Bu, terlihat pada saat pembelajaran anak-anak terlihat senang berada di kelas ya Bu. Baik, bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan atau langkah-langkah yang waktu dilakukan di kelas? Ya, waktu itu saya merencanakan pendekatan itu dengan project based learning ya, model pembelajarannya yang dimana area perkembangan yang saya ingin capai itu lebih kepada diferensiasi prosesnya gitu ya, dengan konten yang diberikan. Nah, kemudian capaian dan tujuan ingin saya harapkan itu anak-anak bisa melakukan konfigurasi routing statis, karena konfigurasi ini sebagai bekal mereka ya, apalagi ini kan pelajaran produktif gitu ya, dan
di SMK ini kan mereka nanti ada praktek kerja industri. Nah, sehingga dengan adanya pembelajaran hari ini menjadi pengalaman mereka tidak hanya dalam praktik tapi untuk kedepannya begitu, Ibu. Betul, betul. Sejauh mana Bu Herianti dari area pengembangan yang sudah disampaikan kemarin di kelas, apakah menurut Bu Herianti itu sudah berhasil atau belum ya? Untuk keberhasilan mungkin boleh dibilang 97% gitu ya Bu. Kenapa ada 3%-nya nggak sampai 100 gitu, karena di kelas ini kan lumayan agak banyak 36 siswa Betul. gitu ya, dengan gaya belajar yang berbeda-beda gitu ya, sehingga di sini penguatannya gitu dari konten yang diberikan ini bagaimana sih proses pembelajarannya itu bisa tercapai gitu ya. Ya mungkin tapi sebenarnya dengan diferensiasi ini terbantu gitu ya, dengan adanya pengelompokan gitu. Di sini anak-anak lebih mandiri, lebih aktif gitu ya Bu ya, karena mereka mau belajar sesuai dengan minatnya begitu sih Bu. Nah, yang 3% ini adalah lebih kepada sarana mungkin ya, karena saya menggunakan aplikasi gitu, dan sarana di sekolah juga misalkan di dalam lab itu hanya 20 gitu, mungkin dengan laptop pun anak-anak yang sudah bawa tidak mencukupi. Tapi selebihnya karena ini per kelompok masih bisa terbantu. Jadi 3% inilah yang mungkin sedikit ya, sedikit menghambat ketika mereka belajar. Baik, berarti area pengembangan yang ingin dicapai menurut Bu Haryanti sudah tercapai ya, 97% ya Bu ya, alhamdulillah. Nah, mungkin tadi Bu Haryanti bilang kekurangannya atau kendalanya yang dihadapi di kelas itu 3% itu dari sarana ya Bu ya. Kira-kira sarana atau Ibu ada rencana apa ya ke depannya biar 3% itu bisa tertanggulangi gitu Bu? Ya baik. Kalau untuk di awal sih jadi diusahakan gitu ya. Jadi kolaborasi dengan wali kelas untuk disampaikan kepada orang tuanya, apalagi kan ini jurusan TKJ. Betul. Pastinya kan membutuhkan komputer gitu, di mana mereka bisa ahli di bidangnya, sementara sarana pendukungnya tidak ada. Tapi itu tidak menjadi sebuah permasalahan yang kita anggap misalkan Urgent menjadi ya urgent, tidak bisa. Nah, makanya dengan adanya diferensiasi ini, dengan berbagi kelompok mereka, jadi mereka pun tidak apa ya, tidak merasa kekurangan atau misalkan tidak mendapatkan fasilitas yang ada yang sama gitu ya dengan yang lain gitu, karena dia tidak punya sarana, terus misalkan pembelajarannya dia tidak diterima, tidak didapat atau kayak gitu, enggak sih ya. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa meminimalisir kembali, padahal kan udah 3% ya, tapi bisa kita tekan lagi dari kendala-kendala yang terjadi. Dengan Ibu bilang tadi bahwa kita berkolaborasi dengan wali kelas dan orang tua, dengan Ibu akan merencanakan, bukan merencanakan, menggunakan metode yang berkelompok sehingga si anak tidak merasa berbeda gitu ya, yang 3% itu. Nah, mudah-mudahan bisa terrealisasi yang menekan 3% itu. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu mau berkomunikasi dengan wali kelas dan orang tua? Hasil dari pembelajaran, setiap hasil pembelajaran biasanya capaian mereka yang didapat itu saya suka konsultasikan dan diskusikan dengan wali kelas gitu ya Bu ya, karena bagaimanapun setiap anak memiliki hak belajarnya gitu ya, jangan sampai mereka merasa tidak apa ya, tidak memiliki misalkan ya fasilitas yang diberikan ini berbeda dengan yang lainnya. Jadi setiap capaian-capaian pembelajaran selalu didiskusikan dengan wali kelas, sehingga kalau misalkan anak-anak yang memang butuh bantuan bisa diberikan tambahan gitu, tambahan pembelajaran, atau bisa menggunakan fasilitas lain di luar lab gitu ya. Entah itu misalkan bekerja kelompok misalkan di ruang perpustakaan ataupun misalkan di rumah temannya, sehingga mereka bisa mencapai target yang sudah diberikan. Baik, mungkin
rencananya mudah-mudahan diberi kelancaran dan setiap kendala-kendala dapat teratasi dan akhirnya 100% anak tidak terkendala lagi dengan sarana dan prasarana ketika pembelajaran baik. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan tambah sukses ya Bu ya. Iya, terima kasih juga dengan adanya observasi ini pun apa ya Bu, memotivasi saya gitu ya untuk selalu belajar lebih baik lagi untuk merencanakan pembelajaran, bagaimana membuat anak nyaman di kelas ya Bu ya. Jadi terima kasih juga kepada Ibu yang sudah membimbing gitu ya Bu ya, menganalisis hasil pembelajaran ini Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Herianti. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ibu, umpan baliknya mau sekarang? Nanti. Boleh saya ini sedikit saja ya, menanggapi dari kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Herianti dan menjadi coachnya Ibu Westi. Saya tertarik dengan apa yang sudah Bu Herianti lakukan terkait dengan diferensiasi proses ya yang sudah dilaksanakan oleh Bu Herianti, karena di sini Bu Herianti di TKJ ya Bu ya, di TKJ yang ada 3% itu berarti sudah teratasi sih kalau 3% lagi mah ya. Saya senangnya karena pasti Bu Herianti sudah mempersiapkan sedemikian rupa supaya anak-anaknya nyaman, kemudian tadi tidak merasa dibedakan, tidak merasa dibedakan, walaupun fasilitas yang tinggal 3% ini belum teratasi, itu sudah bisa diatasi sebetulnya ya oleh Bu Herianti dengan adanya kegiatan-kegiatan mungkin ya, kegiatan-kegiatan yang Bu Herianti lakukan, model-modelnya, kemudian metode yang oleh Bu Herianti siapkan, ini sudah menyelesaikan masalah-masalah, meminimalisasi masalah-masalah yang akan terjadi. Dan Bu Herianti sudah berhasil. Mudah-mudahan analisis dari Bu Westi ini juga membantu untuk pengembangan diri Bu Herianti dan Bu Westi sendiri ya untuk kedepannya. Terima kasih Bu Herianti sudah membantu Bu Westi untuk menjadi coachingnya Bu Westi. Mangga Bu Westi. Baik, terima kasih Ibu Herianti, Ibu Lisna yang telah mendampingi saya. Demikian video pasca observasi yang saya lakukan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.